tahun akan berputar, setiap tahun akan hadir. Tapi pertanyaan yang besar buat kita, apakah tahun yang akan datang kita masih diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan atau tidak? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan renungan buat kita di akhir bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari ke depan, pertanyaan yang terbesit di dalam hati kita, kita tanyakan di dalam hati kita yang paling dalam. Saat bulan Ramadan ini nanti akan meninggalkan kita, perasaan apa yang ada di dalam hati dan juga diri kita? Apakah perasaan yang ada di dalam hati dan diri kita ini merasa sedih, merasa menangis akan ditinggalkannya bulan Ramadan? Karena begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan yang ini, karena begitu banyak hikmah-hikmah dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Dan juga kita khawatir, apakah tahun depan Allah masih menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang akan datang atau tidak? Atau mohon maaf, di dalam hati terdalam kita, perasaan yang ada adalah rasa kesenangan, rasa bahagia. Tersebab kita menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kekangan, bulan yang menurut hati kita dan perasaan kita adalah bulan yang tidak memberikan kebebasan kepada kita. Kita merasa terkekang di bulan Ramadan, nafsu kita terkekang, nafsu kita tertahan di saat bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini pergi, tidak ada satupun rasa kesedihan di dalam hati kita, tetapi melainkan rasa gembira dan senangnya karena kita merasa terbebas daripada bulan Ramadan, bulan untuk menahan segala sesuatunya yang Allah telah perintahkan kepada kita. Tanyakan di dalam hati kita, apakah kita termasuk bulan, apakah kita termasuk dalam hal memahami bulan Ramadan ini, mengakhir daripada bulan Ramadan ini termasuk orang yang sedih atau bergembira dengan kepergian bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin, shaimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika malam terakhir bulan Ramadan, bumi dan juga langit serta para malaikat, mereka semua bersedih dan menangis karena bulan yang begitu mulia, bulan yang terkhusus untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan meninggalkan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu musibah buat umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasul ditanya, musibah apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan dilipat gandakan amal pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini Allah membuka selebar-lebarnya pintu rahmat. Bulan ini Allah mengabulkan segala munajat dan doa dari para hamba-Nya. Bulan ini Allah menolak siksa azab daripada hamba-Nya yang selalu berbuat maksiat. Bulan ini Allah berikan satu malam di mana malam itu lebih mulia, lebih hebat, lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang mau mendekat dan mau memperbaiki dirinya.
dan oleh sebab itu merasa rugi saat bulan ini pergi. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Saqiya 'abdun man adraka Ramadan lam yaghfir lahu." Merugi, celaka bagi manusia, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikannya kepada bulan Ramadan. Allah masih memanjangkan usianya pada bulan Ramadan. Allah masih memberikan rezeki agar ia sampai di bulan Ramadan. Allah masih memberikan anugerah sehingga dia bisa sampai berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Tetapi di saat bulan Ramadan itu pergi, dia berada di bulan Ramadan itu, tak satu pun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, merugi bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepadanya bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan, tak satu pun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Begitupun juga di dalam hadis yang lainnya dikatakan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata baginda Rasul, siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan dua syaratnya. Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan juga syarat yang kedua, dia penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap hanya kepada Allah. Dia berharap pahala dari Allah. Dia berharap ampunan dari Allah. Dia berharap rahmat dari Allah. Di saat dia mengerjakan ibadah puasa, dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dia laksanakan puasa itu dengan ilmu. Di hari-hari di saat dia melaksanakan puasa, dia bukan hanya menahan lapar dan dahaganya saja, tapi dia berusaha menahan lisannya agar lisan ini tidak mengurangi pahala puasanya daripada hal-hal atau kata-kata yang tidak berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Dia berusaha menjaga pandangannya, dia berusaha menjaga kaki dan tangannya dari perbuatan yang Allah tidak senangi. Selama mengerjakan puasa itu, dia bermuhasabah, dia termenung, dia mengingat kembali tentang dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Dia teringat begitu banyak dosa-dosanya, baik dari yang datangnya dari matanya, baik yang datangnya dari telinganya, baik yang datangnya dari lisannya, baik yang datangnya dari kaki dan tangannya. Begitu banyak dosa yang telah dia lakukan kepada Allah, begitu banyak maksiat yang dia lakukan kepada Allah. Saat dia mengerjakan puasa tersebut, dia hanya berharap kepada Allah, dia mengharap ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Begitupun juga di dalam hadis yang berikutnya, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ay qiyamul Ramadan, dia memperbanyak salat sunnah, terkhusus dia mengerjakan salat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Dia mengerjakan atau membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian juga dia memperbanyak sujud. Dia bangun di sepertiga malamnya untuk munajat kepada Allah, untuk mengadu kepada Allah. Di saat dia sedang bangun di sepertiga malamnya, dia teringat, dia melihat, dan dia mengulang kembali memori yang ada di otaknya. Begitu banyak dosa dan maksiat yang telah dia lakukan. Kemudian dia membersihkan jiwanya. Dia bertaubat kepada Allah. Dia hanya mengharapkan ampunan dari Allah. Dia hanya mengharap rahmat dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Artinya, di hari-hari bulan Ramadan, baik siang maupun malam, banyak sekali peluang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita hambanya yang mohon maaf, tak sedikit dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, di saat pakaian kita kotor, di saat pakaian kita lusuh, di saat pakaian kita tidak rapi, kita buru-buru mencucinya, menggosoknya, agar saat berjumpa dengan manusia rasanya tak malu untuk berhadapan dengan manusia. Tapi ironinya, di saat jiwa ini berlumuran dengan dosa, di saat jiwa ini penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat jiwa ini kita kotor, tetapi kita berpura-pura, kita tidak mau memperbaikinya, tidak mau meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak merasa hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagi kita orang yang beriman, yang menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan, sudah barang tentu mengangkat kepala saja tak sanggup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meminta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu, di bulan yang mulia ini, di bulan yang istimewa ini, Allah membuka satu peluang yang besar buat kita, yaitu Allah membuka pintu maafnya, pintu ampunannya. Sebab itu, mari di sisa waktu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita, yang akan hadir di tengah-tengah kita, bulan Ramadan akan berakhir ini, kita isi memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah syair, Abu Nawas mengatakan, wa umrina fi sunquli yaumin fadambi zaidun kaifa ihtimali. Semakin hari usiaku semakin berkurang, tetapi semakin hari dosa dan kesalahanku semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Bagaimana aku untuk memikulnya? Bagaimana aku untuk menangguhnya? Oleh sebab itu, mari, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Waktu yang masih ada yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Ramadan yang mungkin buat kita adalah Ramadan terakhir buat kita, karena kita tidak pernah ada jaminan tahun depan akan berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.